Ngapain kita menunjukkan kesedihan kita kepada orang? Biarlah kita sedih-sedihan sama Allah di tahajud kita, di duha kita, di sholat kita, kita nangis. Kita adukan permasalahan kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat kepada para pemenang giveaway 80.000 subscribers. Di akhir acara nanti akan ada nama-nama pemenang. Selamat ya. So stay tune sampai akhir. Nah, Ustadz Adi Warman itu sudah menunggu di rumah. Mari kita ucapkan salam. Ustadz, Assalamualaikum. Apa kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia insyaallah terus. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, walaupun kita sudah bicarakan ini last episode, tapi rasanya belum puas. Ini real life, kita masih ingin menunjukkan kehebatan kita atau kekayaan kita, mobil kita. Lihat aja sosmed sekarang, rame dengan pamer harta, Ustaz. Kacau. Benar, serius deh. Kalau kita menghargai diri kita dengan harta benda, pada episode yang lalu udah kita bilang tuh, bener gak? Nah, kalau harga kita cuma seharga mobil Mercedes-Benz seri S, lah 2 tahun 3 tahun yang akan datang harganya turun, berarti harga diri kita ikut turun dong. Kacau gak? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kemuliaan seseorang itu terletak pada 3 hal. Yang pertama adalah ketika dia mampu menyembunyikan kemiskinannya, menyembunyikan kefakirannya, sehingga orang-orang selalu menganggap dia orang yang serba kecukupan. Ini men. Yang kedua, kemuliaan orang itu terletak pada ketika dia mampu menyembunyikan marahnya, sehingga orang-orang selalu menyangka dia ikhlas atas apapun kezoliman yang ditimpakan orang pada dirinya. Ini. Dan yang ketiga adalah ketika dia mampu menyembunyikan kesedihannya, sehingga orang selalu merasa menganggap dia hidupnya selalu senang, selalu tenang. Ini akan kita bahas satu persatu nih, Fit. Back to you dulu, Fit. Oke. Nah, yang pertama dulu aja nih. Kenapa disuruh menyembunyikan kefakiran, Ustadz? Jadi apa gak boleh kelihatan miskin? Bukannya sekarang itu malah jadinya pada adu sok kaya semua, itu Ustaz. episode yang lalu pernah kita bahas. Belagak kaya namanya, bener gak? Kalau perlu beli tas Louis Vuitton yang KW2, bener gak? Itu kan kita belagak kaya. Artinya kita paling gampang untuk meniru penampilan. Kita belagak kaya dengan meniru penampilan seperti orang kaya. Kita belagak miskin dengan meniru penampilan seperti orang miskin. Kita belagak kaya dengan meniru orang yang berilmu padahal kita nggak berilmu. Ini kan sama juga. Pernah gak lo nonton di TV itu ada polisi gadungan, tentara gadungan ketangkep, bener gak? Untuk jadi polisi beneran, untuk jadi tentara beneran, kan mesti masuk akabri, bener gak? Sekolah, meniti jenjang panjang. Cara pintas gimana? Cara pintas, beli aja baju seragam polisi, beli aja baju seragam tentara, pakai jadi gadungan, bener gak? Tapi kan itu semua cuman ilusi, benar gak? Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ketika itu ada seorang sahabat, ada seorang tamu datang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Seorang dari sahabat itu mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka dia pulang ke rumahnya, bawa tamunya Rasulullah SAW. Dia bilang ke istrinya, siapkan makanan. Kita mau menjamu tamunya Rasulullah SAW. Istrinya bilang, ini bang, katanya, bener gak? Ini kagak ada makanan di rumah, ini cuma cukup buat kita sama anak-anak doang. Tapi suaminya bilang, udah gak apa-apa dah. Ntar pura-pura lampu mati dah, bener gak? Ntar kita makan barengan sama dia. Orang Arab makan barengan di satu tampah, bener gak? Sehingga kelihatannya semua makan bareng-bareng. Padahal si tamu yang menjamu tamunya Rasulullah SAW ini, orang tuan rumah yang menjamu tamunya Rasulullah SAW ini nggak ikutan makan sama sekali. Inilah yang di dalam Al-Quran dikatakan, walau kana bihim khasasah. Kita mau berkorban untuk kepentingan orang lain, walaupun kita sendiri harus merasa
mengorbankan kepentingan kita sendiri ini, men. Ingat gak cerita lain? Rasulullah SAW waktu itu dalam sebuah hadis yang panjang menceritakan bagaimana seseorang dari sahabat Rasulullah SAW, ada 3 orang waktu itu di medan perang, dibawakan air, berikan kepada orang pertama. Maka sahabat yang pertama ini mengatakan, jangan, berikan pada sahabat yang sebelahku ini, dia lebih memerlukan daripada diriku. Yang kedua disamperin mau dikasih air, dia bilang jangan, yang sebelah ini lebih memerlukan daripada diriku. Sehingga ketika orang itu kembali kepada orang yang pertama ini telah meninggal dunia. Ini banyak sekali kita sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang sekarang juga banyak para ahli tasawuf, para sufi, yang sebetulnya mereka juga dalam keadaan yang sempit. Tapi ketika ada orang datang, itu tabu bagi mereka. Pantangan bagi mereka untuk menolak orang yang datang, dikirim oleh Allah untuk meminta bantuan pada dirinya. Walaupun dia sendiri lagi butuh uang itu. Walaupun dia sendiri lagi butuh makanan itu. Nah, ini yang kemuliaan pertama menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia tidak mau menunjukkan pada orang bahwa dia miskin, bahwa dia fakir, bahwa dia lagi kesempitan. Dia tidak mau menunjukkan pada orang kelemahan dia. Karena dia ingin menunjukkan pada orang betapa maha murahnya Allah, betapa maha kayanya Allah. Dia tidak ingin orang muncul pendapat, wah si ustadz itu, si kiai anu, si cuman ngomongnya doang, buktinya kita datang minta bantuan nggak mau ngasih, bener nggak? Ini kemuliaan orang yang pertama. Yang kedua adalah kemuliaan itu terletak, kata Imam Syafi'i adalah ketika dia marah, namanya juga manusia, biar kata ustadz, kiai, ahli tasawuf, sufi segala macam dah, wajar, kita ini manusia, ada ruh di dalamnya, bener nggak? Ketika ada sesuatu yang menyakiti hati kita, kita dihina, kita dikhianati, kita dibohongi, dalam bisnis kita dicurangin, sebagai konsumen kita dikurangin timbangannya. Normal, kita akan marah. Karena kita merasa dikhianati, diambil hak kita, dizolimi, benar gak? Tapi disinilah letak kemuliaan yang kedua. Walaupun sebetulnya kita marah atas perlakuan curang orang itu, kezoliman orang itu pada diri kita, tapi kita dapat menyembunyikannya seakan-akan kita ikhlas, sehingga seakan-akan bagi kita kecil urusan dunia, nggak apa-apa, udah biarin aja. Ini berat, men, berat. Wajar, semua orang pasti punya rasa marah. Yang kita latih adalah menaikkan tingkat toleransi marah kita. Ini Rasulullah SAW, men, ketika beliau dihina, dicaci, dimaki, disakiti karena beliaunya, karena fisik beliaunya, karena beliaunya, itu beliau nggak marah sama sekali. Tapi begitu ada orang yang menghina Islam, ada orang yang menghina Allah, Rasulullah SAW menunjukkan ketegasannya. Jadi ini persoalan level toleransi kapan kita mesti marah, benar gak? Tentu semua orang punya marah, tapi kita mesti tahu level toleransi kapan kita harus marah dan pada hal apa kita harus marah. Inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i tadi. Untuk hal-hal yang menyangkut ini, kita bisa menyembunyikan rasa marah kita dan kita menampilkan keikhlasan kita. Yang ketiga, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan adalah kita dapat menyembunyikan kesedihan kita. Sehingga orang selalu melihat kita, menyangka kita hidupnya selalu senang, selalu bahagia. Benar gak? Siapa sih yang gak sedih? Semua orang pasti sedih. Nggak ada orang yang nggak pernah sedih. Kenapa orang pasti sedih? Iya, karena ada 3 unsur lagi. Balik lagi kita ilmunya. Ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Benar gak? Pasti kita sedih. Benar gak? Saudara kita meninggal dunia, orang tua kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, atau whatever lah. Benar gak? Jadi sedih itu satu hal yang lazim. Bahkan Rasulullah SAW waktu itu ketika anak beliau laki-laki meninggal dunia, beliau menunjukkan rasa sedihnya. Tapi ketika orang kemudian mentwist rasa sedihnya Rasulullah SAW itu sedemikian rupa, sehingga mengatakan
gara-gara meninggalnya anak laki-laki Rasulullah SAW ini, kemudian ada fenomena alam yang terjadi, baru Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan nggak ada urusannya kematian seorang manusia dengan fenomena alam yang terjadi. Benar gak? Itu sebabnya juga dalam Islam kalau kita baru mendapat kedukaan meninggal dunia, wajar kita nangis, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita meratap, menyesali mengapa kejadian itu menimpa kita. Ini yang dimaksud Imam Ghazali, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tadi, benar gak? Untuk hal-hal yang kita sedih, wajar sedih, yang nggak apa-apa. Tapi kita untuk hal-hal lain, kita toleransi kita untuk menampakkan seberapa dalam kesedihan itu, seberapa lama kesedihan itu berlangsung. Inilah yang di dalam ajaran tasawuf kita dilatih untuk bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Baik David. Wah, kayak film kita tuh Taubat. Alhamdulillah ala kulli hal. Ustadz, mundur ke yang nomor 2 dulu deh. Tahan amarah, senyum, dan seterusnya. Contohnya nih, saya berteman sama Ustadz malah jadi gak ada patokannya dong. Maksudnya saya gak tahu kapan Ustadz tuh senang atau mana yang gak senang. Salah pun saya, Ustadz cuma senyum-senyum aja, gak pernah marah. Lantas bagaimana saya jadi tahu bahwa saya benar atau saya ngelunjak? Dalam Islam ada pedomannya. Yang asik gitu kalau Islam, Ben. Ada pedomannya. Apa pedomannya? Watawasobil haq, watawasobis sabar. Benar. Kita dalam interaksi manusia dengan manusia, kita udah temenan dari SMA, bener gak? Along the way pasti ada kita beda pendapat, begini begitu segala macam. Normal, itu normal, bener gak? Tapi disinilah kita lihat bagaimana watawasobil haq, watawasobil sabr ini. Jadi kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi buat kita, not the person yang kita cecer lu salah, tapi kita cuman ingetin aja, bener gak? Nih kalau syuting misalnya waktu kemarin bikin short movie, kan gelo sampai jam 3 malam, aneh diguyur pakai hujan-hujanan, bener gak? Bilang lain kali jangan begini dong, bener gak? Ini kan jadi kayak kedinginan. Watawasobil haq, tapi juga watawasobil sabar, untuk dalam kesabaran. Nah, dengan demikian, dengan pedoman inilah sebetulnya kita bisa mempunyai tolok ukur untuk menyimpan kemarahan kita itu. Jauh lebih enak main hidup serius dah. Jadi let it go, let it go, let it go. Bahwa sesuatu itu terjadi pada kita, bilang let it go. Emang Allah udah ngatur itu bakal kejadian pada kita gitu, bos. Jadi hidup kita enak, enteng. Tapi pada satu titik Ustadz boleh marah, betul? Betul kan? Bahkan ada wajib marah malah. Bahkan ada wajib marah ketika Rasulullah SAW dihina. Ketika Allah Azza wa Jalla dihina. Wajib marah. Bukan karena urusan Islam gak Islam, men. Tapi ini urusan sang pencipta kita dihina sama orang yang sama-sama diciptakan, bener gak? Kita harus marah, mengingatkan dia, jangan begitu, men. Ente sama gue sama-sama diciptain oleh Allah, bener gak? Terserah agamanya apa, bener gak? Tapi kita sama-sama diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan yang satu itu, bener gak? Jangan gitu dong, kalau lu menghina dia repot hidup lu ntar. Gitu. Oke, terakhir Ustadz, apa arti sebuah kemuliaan ini? Ketika kita mampu melakukan ketiga hal baik ini. Nah, inget gak di episode yang kapan tuh yang ada air mancur di sebelah kanan gue, bener gak? Kan kita katakan, yang paling berharga dari diri kita ini adalah roh kita. Semua 3 kemuliaan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini, semuanya, nggak ada satupun enggak. Dari 3 ini, semua menyangkut roh kita. Mampukah roh kita selalu mengingat dan terkoneksi dengan Allah yang maha memberikan roh kepada kita. Kalau kita selalu get connected with Allah, bener gak? Kalau kita lagi dikasih coba, Allah lagi mau ngetes kita doang. Duit nih tinggal 300 ribunya di kantong nih. Ada orang WA nih, tolong Bang Adi nih, kita perlu duit 200 ribu untuk bayar ini. Selama tuh duit masih ada, bener gak? Kirim aja, bener gak? Bener gak? Karena kita get connected to Allah. Thank you Allah, you send someone to me, bener gak? Terima kasih Allah, engkau telah mengirim seseorang
kepadaku untuk mengabulkan doanya untuk dapat duit, bener gak? Bahwa kita nggak punya duit ya kita bilang nggak punya duit, bener gak? Bener gak? Begitu juga ketika kita mau marah, bener gak? Kalau kita get connected to Allah, kita tahu bahwa kemarahan kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah, bener gak? Kecuali yang tadi yang wajib marah, bener gak? Ini kan kita kan sering kali marah karena diri kita, bukan karena orang menghina Allah atau menghina Rasul. Bener. Tapi kalau kita get connected with Allah, kita bilang ya let it go lah. Buat apa kita peningin, bener gak? Begitu juga yang ketiga tadi, ngapain kita menunjukkan kesedihan kita kepada orang? Biarlah kita sedih-sedihan sama Allah di tahajud kita, di duha kita, di sholat kita, kita nangis. Kita adukan permasalahan kita kepada Allah. Nggak, kalau kita sedih-sedihan sama orang ya, orangnya juga dia lagi pening, mereka juga lagi susah hidupnya. Nah, disinilah letak kemuliaan kita, yaitu pada ruh yang mampu melakukan 3 hal ini. Baik itu ya, Fit. Masya Allah, nggak boleh curhat dong sama Ustadz lagi nih. Oke, Ustadz. Jadi kalau kita mampu dan selalu melakukan 3 hal mulia ini, berarti kita insya Allah selalu terkonek dengan Allah ya. Yes. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke, now giveaway time. Terima kasih sahabat Smart City School dan inilah para pemenangnya.